Chapter 1031. Putra Mahkota yang terkejut. Guru besar itu sama terkejutnya dengan sang pangeran ketika dia mendengar cerita lengkapnya. Prancing Pony adalah faksi kelas 2 di Gold Tower City. Paling-paling, mereka mungkin bisa mencakar jalan mereka untuk menjadi aktor terkemuka di panggung itu. Tapi itu hanya tingkat kota. Teman ini dengan asal-usul yang begitu agung datang ke Putra Mahkota untuk sesuatu yang begitu tidak penting. Sungguh, sulit untuk memahami keinginan besar. Dia akan bisa menyelesaikan masalah dengan cukup mudah hanya oleh dirinya sendiri. Petik 2. Dia mengatakan bahwa Stewart Niu adalah seorang kenalan masa lalu. Mungkin dia berpikir bahwa tidak pantas baginya untuk campur tangan secara pribadi. Pangeran Mahkota tidak yakin. Para jenius Velurium Capital cenderung menghargai martabat mereka. Mungkin dia tidak menginginkan reputasi buruk yang datang karena mengganggu urusan dalam negeri suatu negara. Teman kita bukan hanya jenius, tetapi juga seorang pria sejati. Dia memiliki kemampuan dan keterampilan, tetapi dia tidak menggunakan otoritasnya atas orang lain dengan santai. Itu bukan sesuatu yang bisa dilakukan semua orang. Guru besar itu berbicara tentang tindakan Jiang Chen dengan rasa hormat dan pujian. Melihat kembali surat pendek di tangan Putra Mahkota, dia bertanya, apakah ini surat pengantar yang dia tulis untukmu? Iya nih, Grand Tutor, tolong lihat apakah ini palsu. Sang pangeran memiliki perasaan tidak penting yang melekat. Keberuntungan benar-benar membuatnya terpesona dengan kecepatannya. Grand Guru Les melirik dokumen. Dari teks saja, itu tampak sempurna. Pandangannya terpaku pada tanda segel untuk sesaat. Detik berikutnya, wajah tutor berubah warna sepenuhnya. Apa? Perubahan itu tidak luput dari Putra Mahkota, dan sekarang dia penasaran dan lebih dari sedikit khawatir. Ekspresi guru besar tampak unik. Dia melemparkan tatapan penjaga. Kalian semua diberhentikan. Aku ingin beberapa saat sendirian dengan Putra Mahkota. Petik 2. Tidak ada alasan bagi pangeran untuk ragu saat ini. Dengarkan guruku dan tinggalkan kami sebentar. Dia melambaikan tangan. Pengawal pribadi pangeran tahu sejauh mana rasa hormatnya kepada gurunya. Mereka menurut sekaligus. Tidak ada orang asing yang hadir saat ini, karenanya, tidak ada risiko sama sekali. Setelah semua penjaga pergi, Putra Mahkota tidak bisa menahan diri. Guru, apa yang kamu temukan? Mengapa kamu membubarkan penjaga untuk memberitahu aku tentang hal itu? Petik 2. Wajah guru besar bergeser melalui berbagai nuansa dan rona. Matanya terpaku pada surat di tangannya, murid-murid mereka menunjukkan syok yang tidak tercemar. Seolah-olah komunikasi telah ditulis oleh beberapa anggota keluarga yang sudah lama hilang, begitu bersemangat dia. Yang mulia, kamu melewatkan kesempatan yang luar biasa indah. Tutor pulih sendiri setelah beberapa saat. Dia menghela nafas kekecewaan, mirip dengan seseorang yang keluar dengan tangan kosong dari sebuah bajak laut. Mengapa kamu mengatakan itu, Grand Tutor? Pangeran Mahkota tertegun. Masa mudamu telah bekerja melawanmu lagi. Apakah pikiran kamu masih terpaku pada keaslian surat itu? Tutor agung itu tertekan pada kegagalan muridnya yang hina. Tentu saja, dia menulis surat itu terlalu santai, kan? Bahkan sekarang, aku agak khawatir itu bukan hal yang asli. Petik 2. Bodoh, benar-benar bodoh. Apakah kamu tidak melihat meterai ini? Grand Guru Les melompat kesal. Segel, sepertinya awal ayam. Aku benar-benar tidak memperhatikannya. Pangeran tidak bisa duduk diam lagi. Dia mengambil surat itu dari tangan gurunya. Lihat lebih dekat, seperti apa bentuk segel ini. Telapak tangan guru besar gemetar karena marah ketika dia menunjuk objek keterkejutan dan kekagumannya. Ini adalah segel 3 bulu. Ikon tempa yang sangat indah seperti itu pasti luar biasa. Di mana matamu? Tutor agung itu sangat marah sampai hingar-bingar. Guru? Apa yang begitu luar biasa tentang meterai ini, tepatnya? Ekspresi Putra Mahkota benar-benar tidak bersalah. Dia seperti anak kecil yang telah melakukan kesalahan jujur. Aku tidak ingin menyebutmu orang bodoh seperti yang sudah kumiliki. Jika tebakan aku benar, ini adalah segel yang dibuat oleh progeni Feather Medallion. Apakah kamu masih tidak mengenalinya sama sekali? Kamu adalah raja masa depan bangsa Blueski. Tidakkah kamu mengatakan setiap hari bahwa kamu ingin pergi ke Velurium Capital untuk bertemu Tuan Muda Zen? Petik 2. Seolah-olah sentakan listrik tiba-tiba melewati tubuh Putra Mahkota. Wajahnya pucat dan suaranya bergetar.
Kakakmu, Grand Tutor, kamu mengatakan bahwa ini, Tuan Muda Zen, segel medali bulu progeni Feather. Lalu dia dari Secret Pivot Mountain. Petik 2. Jelas sekali. Apa maksudmu, dia dari Secret Pivot Mountain? Dia adalah Tuan Muda Zen, dalam daging. Grand Guru sepenuhnya tidak puas dengan pikiran lamban sang pangeran saat ini. Dia menegur muridnya lebih lanjut. Gunung Merak Suci memerintah atas Velurium Capital. Progenitor Feather Medallion adalah token kaisar yang mulia Pivot, dan karenanya, progeni Feather Medallion adalah tepat bagi Tuan Muda. Dua item ini mewakili otoritas tertinggi di kota. Bahkan 4 Raja Gunung Pivot Suci dan penjaga Pivot harus mengindahkan perintah progeni Feather Medallion. Apakah kamu berpikir bahwa Tuan Muda Zen akan memberikan sesuatu yang begitu penting kepada bawahan? Petik 2. Putra mahkota benar-benar terpana. Pada akhirnya, dia adalah pewaris dari sebuah bangsa yang hebat, bukan petani tanah yang tidak punya akal. Penjelasan guru besar sudah cukup untuk mengungkap kebenaran dari semua itu. Tuan Muda Zen. Tiba-tiba, putra mahkota mengulurkan kedua tangannya, menamparkan kedua pipinya dengan kejam lebih dari selusin kali. Dasar idiot, brengsek, kamu benar-benar buta karena tidak mengenali seseorang yang hebat. Bagaimana mungkin kamu tidak mengenal Tuan Muda Zen ketika dia berdiri tepat di depan kamu? Matamu benar-benar tidak berharga. Putra mahkota dipenuhi dengan penyesalan yang luar biasa. Betapa konyolnya dia, bertanya tentang Tuan Muda Zen kepada pria itu sendiri. Putra mahkota ingin menangis, tetapi tidak menangis. Pemuda lain mengatakan bahwa dia tidak hanya mengenal Tuan Muda Zen, tetapi dia juga memiliki hubungan yang baik dengannya. Mungkin mereka akan bertemu satu sama lain, suatu hari nanti. Berpikir kembali, ada sejumlah petunjuk dalam kata-kata itu. Sayangnya, otaknya kurang dimanfaatkan dengan menyedihkan, dan dia benar-benar gagal menguraikan artinya. Penyesalan. Grand Tutor, apakah menurutmu masih ada waktu jika aku mencarinya sekarang? Putra mahkota tidak bisa membantu tetapi bertanya, semoga. Tidak, aku tidak. Sangat mungkin bahwa Tuan Muda telah meninggalkan bangsa Blueski. Seorang Tuan Muda bertindak dengan cara yang tidak terduga, dan pikirannya tidak terduga. Kamu bisa bertemu dengannya sekali saja adalah dia memberi kamu wajah. Apakah dia akan membiarkan kamu mencari dia untuk kedua kalinya? Tanpa masalah perancing poni, Tuan Muda itu tidak akan memberkahi kamu dengan kehadirannya sama sekali, tutur sang guru besar. Kuda perancing, Stewart New pasti memiliki hubungan yang cukup baik dengannya. Kalau begitu, katakan, mengapa tidak bertanya sedikit tentang dia di sana? Petik 2. Jelas tidak, wajah guru besar itu dengan cepat mengubah rona lagi. Para atasan membenci penimbun informasi gosip sebagai bawahan. Hal terbaik yang harus kamu lakukan saat ini adalah melaksanakan instruksinya tanpa celah, lalu jaga Stewart New dan penginapannya sebaik mungkin. Sebenarnya, yang terbaik adalah jika kamu dapat membantu perancing poni menjadi salah satu faksi terkuat di Gold Tower City. Tuan Muda Zen akan memperhatikan upaya kamu cepat atau lambat. Mengumpulkan informasi secara aktif tidak pantas. Petik 2. Setelah merenungkan semuanya, putra mahkota harus setuju. Jika dia pergi untuk bertanya sekarang, dia akan merasa sulit untuk menghindari meninggalkan kesan yang tidak dapat diandalkan di hati Tuan Muda Zen. Grand Tutor, aku akan melakukan semua yang berhubungan dengan ini sendiri. Dongseng harus melepaskan pasaknya, dan Stewart New harus menjadi satu-satunya orang yang bertanggung jawab di perancing poni. Petik 2. Ya, tentu saja, kamu hanya perlu memerintahkan wakil penguasa kota Gold Tower City untuk memperhatikan detail yang tidak penting ini, tetapi kamu dapat menjaga ketertarikan pribadi yang erat juga untuk memastikan tidak ada masalah yang muncul. Wakil penguasa kota harus disadarkan bahwa kamu memiliki kepentingan kamu sendiri dalam masalah ini. Memang, tidak buruk untuk secara langsung mengatakan bahwa putra mahkota sangat peduli dengan Stewart New. Petik 2. Kamu benar, Grand Tutor. Aku akan melakukan apa yang kamu katakan. Petik 2. Keterlibatan pribadi putra mahkota Blueski Nation dengan rapi menangani masalah ini. Ketika sang pangeran melakukan kontak dengan Raja Wakil Kota, yang terakhir takut menjadi keringat dingin oleh kata-kata mantan. Dia mencurahkan permintaan maaf yang sangat besar atas kelakuan putranya yang tidak layak dan mengirim anak buahnya untuk mengambil putranya sekaligus. Putra wakil penguasa kota sedang berpesta dan minum-minum bersama sekelompok teman tukang kayu di beberapa rumah bordil, di antaranya Grand Stewart Dongseng.
Saat putra wakil penguasa kota sedang bersenang-senang, pengawal pribadi ayahnya mengetuk pintu untuk menjemputnya pulang. Wakil raja kota memberi putranya pemukulan yang parah tepat di depan putra mahkota. Tidak ada yang bisa menahan pukulan tuan wakil kota, bahkan ketika putranya yang tidak berguna tidak berteriak dan melolong kesakitan. Mengetahui bahwa wakil penguasa kota menunjukkan sikapnya terhadap masalah ini, putra mahkota itu turun tangan. Tidak lagi, tidak lagi. Disiplin dalam jumlah sedang sudah cukup. Melanjutkan pemukulan akan mengancam jiwa. Petik 2. Kerjasama wakil wali kota membuat putra mahkota enggan untuk memburunya lebih lanjut. Pemukulan itu benar-benar menyakitkan bagi wakil raja kota seperti halnya bagi putranya. Dia berhenti segera ketika putra mahkota berbicara. Kamu bajingan. Jika putra mahkota tidak memanggil aku pasti akan mengalahkan kamu sampai hari ini. Dengarkan aku, dan dengarkan baik-baik, jika kamu terus melakukan hal-hal curang ini dengan teman-teman kamu yang tidak jujur itu, maka aku tidak akan memiliki seorang putra lagi. Apakah kita jelas? Petik 2. Wakil raja kota marah dengan kesal. Masalah apapun yang mengganggu putra mahkota secara pribadi jauh dari tidak signifikan. Dia tahu, tentu saja, tentang beberapa perilaku buruk putranya. Namun, faksi seperti Prancing Poni tidak menjamin perhatiannya. Masalah apapun yang terkait sangat kecil. Dia tentu tidak berharap itu melibatkan putra mahkota Blue Nation. Selain itu, dari suara dan tampilan benda-benda, putra mahkota sangat dekat dengan Stewart Niuhua dari Prancing Poni. Tanpa hubungan yang intim untuk dipertahankan, mengapa putra mahkota menghadiri masalah semacam ini secara pribadi? Mengapa dia ada di sini di kediaman tuan kota wakil untuk interogasi eksklusif? Setelah menerima pukulan dari ayahnya yang marah, pesolek itu seperti terong yang beku. Namun, dia masih bingung. Apa yang sebenarnya telah dia lakukan agar pantas mendapatkan kemarahan ayahnya? Apakah dia tanpa sadar mengecewakan putra mahkota? Dia merenungkan masalah yang membingungkan, tetapi dia tidak bisa membuat kepala atau ekor situasi. Dia telah melakukan bagian yang adil dari tindakan pengecut, tetapi dia tidak bisa memikirkan apapun yang akan menarik perhatian sang pangeran. Untuk apa kamu terjebak di sana, idiot? Datang dan minta maaf kepada putra mahkota. Minta dia untuk memaafkan kejahatan besarmu. Wakil wali kota meraung marah. Putranya sebagian besar tidak mengetahui banyak hal, tetapi ia cukup tahu tentang politik untuk berperilaku sendiri. Putra mahkota terlalu tinggi, baik dia dan ayahnya seperti semut sebelum seseorang yang begitu menonjol. Aku hanya idiot, yang mulia. Jika ada sesuatu yang telah aku lakukan untuk membuat kamu marah, aku minta maaf. Tolong biarkan seseorang yang tidak berharga sepertiku pergi. Pria muda itu merendahkan diri di hadapan pangeran. Nada pangeran bahkan, sudahlah, demi ayahmu, aku akan memaafkanmu kali ini. Namun, ini adalah sesuatu yang aku akan perhatikan di masa depan. Petik 2. Setelah mengatakan bagiannya, pangeran mahkota melambai sebelum menuju keluar. Pengawal pribadinya mengalir keluar di belakangnya. Dia sudah cukup banyak bicara. Wakil raja kota harus lebih bodoh dari sebatang kayu untuk tidak tahu sisanya. Putra mahkota mempercayai intuisi tuan kota wakil dan penilaian sendiri tentang apa yang harus dilakukan selanjutnya. Melihat pangeran mahkota pergi, wakil raja kota buru-buru mengejarnya, tersenyum dengan malu-malu sepanjang jalan. Dia mempertahankan ekspresinya yang sederhana sampai putra mahkota telah meninggalkan Aesop sebelum menyerbu kembali ke dalam karena marah. Pemandangan putranya yang berdiri begitu santai terlalu berat baginya untuk ditanggung. Gelombang rasa tidak senang naik seperti mata air yang baru disadap, dan wakil wali kota melampiaskan emosinya yang sangat buruk, menendang putranya yang tidak berguna kembali ke lantai. Chapter 1032. Tilfire City. Kamu bajingan yang tidak berharga. Kamu akan menjadi kematian aku pada suatu hari. Wakil penguasa kota sangat marah dengan pesolek putranya. Para anteknya segera berlari untuk menahannya. Tuan kota, berhenti, berhenti. Dia mungkin mati jika kamu melanjutkan. Diikat kembali oleh kaki tangannya, penguasa kota itu merosot ke kursinya dan terengah-engah. Kamu keparat, apa yang kamu terima dari Dong Sen atas kejadian di Prancing Horse Inn? Dia berteriak dengan mata selebar bel. Ayah, aku tidak ada hubungannya dengan insiden di Prancing Horse Inn. Yang baik-baik saja terus menyangkal keterlibatannya. Masih mencoba untuk membuat jalan keluar dari ini. Wakil penguasa kota mengangkat kakinya dan akan menendang putranya.
Putranya yang tidak punya apa-apa kemungkinan besar akan terbaring di tempat tidur selama 3 bulan jika kaki tangannya tidak menghentikannya tepat waktu. Bajingan, putra mahkota akan berurusan dengan kamu jika kamu tidak batuk kebenaran. Kamu akan membuat aku dalam kesulitan juga. Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Petik 2. Yang baik untuk tidak terkejut dikejutkan oleh sikap Tuan Kota Wakil. TT insiden di kuda perancing telah membuat putra mahkota terkejut. Dia tergagap. Apakah aku tampak ingin bercanda? Beraninya kamu meletakkan tanganmu pada salah satu pria putra mahkota. Bajingan kamu. Kamu tidak memberi aku apa-apa selain masalah. Petik 2. Wu Niuhua, hadiah salah satu dari putra mahkota. Yang baik-baik saja sepertinya bingung. Itu tidak mungkin. Bagaimana dia bisa dieksploitasi oleh Dong Sen jika dia adalah putra pangeran? Petik 2. Dimanfaatkan. Apakah kamu benar-benar berpikir dia dieksploitasi oleh Dong Sen? Suara wakil penguasa kota terdengar sangat dingin. Apa yang diketahui oleh seorang bajingan seperti Dong Sen? Dia sudah selesai. Kamu akan tenggelam di kapal yang sama dengan dia jika kamu tetap bodoh ini. Petik 2. Yang baik-baik saja tidak menyadari bahwa ini bukan lagi masalah tertawa setelah melihat seberapa serius ayahnya. Wajahnya berubah pucat pasi saat dia bergumam. Aku tidak bersalah. Aku tidak menerima apapun dari Dong Sen. Aku hanya berusaha menjadi saudara yang baik dengan mendukungnya sedikit. Bagaimana aku bisa tahu bahwa Niuhua memiliki hubungan langsung dengan putra mahkota? Petik 2. Aku tidak peduli dengan sejarahmu bersamanya. Mulai sekarang dan seterusnya, kamu harus membuat jarak yang jelas antara kamu dan dia. Laporkan setiap tindakan buruk yang dia lakukan. Jika kamu tidak mempermasalahkannya sekarang, jangan salahkan aku jika ini menjadi bumerang. Wakil penguasa kota terdengar menyeramkan. Barang yang tidak ada gunanya bergetar ketika dia diminta untuk mengkhianati saudaranya. Dia tampak ragu-ragu. Apa yang salah? Tidak tahan melakukannya. Dia bukan apa-apa selain teman tukang kayu yang baik untuk minum dan makan bersama. Seberapa dalam persahabatanmu? Wakil wali kota tertawa. Jangan katakan bahwa aku tidak memperingatkanmu. Kamu harus bergabung dengannya di perairan yang dalam jika kamu tidak mengambil kesempatan ini untuk mengomeli dia. Petik 2. Dong Sen tidak pernah membayangkan bahwa segalanya akan berubah begitu cepat. Dia ditahan oleh otoritas kota Gold Tower pada sore yang sama. Orang-orang melaporkan dia tanpa henti karena kesalahannya dan tindakan pesta pora. Seluruh rumah Dong juga ditahan. Namun Niuhua menerima kabar baik satu demi satu. Dong Sen ditahan, kediaman Dong Sen digerebek, House Dong benar-benar berantakan. 3 hari kemudian, semua bisnis Dong Sen dipindahkan ke Niuhua. Yang terakhir hampir tidak percaya dengan betapa sedikit harga yang harus dia bayar untuk begitu banyak terjadi. Para pejuang yang ditugaskan Dong Sen ke perancing Horsein juga meninggalkan kapal yang tenggelam. Beberapa ditahan, beberapa pergi untuk kesempatan yang berbeda, dan yang lainnya melarikan diri. Adik ipar Dong Sen juga dijebloskan ke penjara. Perubahan besar di perancing Horsein membuat warga di Gold Tower City tidak bisa berkata-kata. Semua orang yakin bahwa Dong Sen akhirnya akan memenangkan perselisihan. Tiba-tiba, ada berbagai macam spekulasi tentang Niuhua. Berbagai jenis desas-desus tersebar di jalan-jalan dan gang-gang belakang Gold Tower City. Beberapa berspekulasi bahwa Niuhua terhubung langsung ke tahta dan memiliki hubungan dekat dengan putra mahkota. Bahkan ada desas-desus bahwa Niuhua tidak hanya berhubungan dekat dengan putra mahkota, tetapi juga dengan faksi kaisar besar dari Velurium Capital. Niuhua, karakter kelas 2 di Gold Tower City, tiba-tiba terlempar ke puncak hierarki. Tidak pernah ada dalam benaknya dia berharap ini terjadi. Dia tahu bahwa dia memiliki tuan muda Jisan untuk berterima kasih atas semua ini. Namun, dia tidak berharap bahwa Jisan adalah orang yang berpengaruh. Dia diliputi oleh emosi. Perputarannya begitu nyata sehingga rasanya seperti mimpi. Jumlah kekayaan yang diperlukan untuk ini terjadi sungguh luar biasa. Pelaku di balik semua kekayaannya sudah beberapa ribu mil jauhnya dari Blue Sky Nation. Apa yang terjadi di Gold Tower City adalah cara Jiang Chen membalas budi. Informasi yang Niuhua berikan kepadanya sangat penting artinya. Baginya, membalas budi itu semudah mengangkat jari, tapi itu benar-benar mengubah hidup Niuhua. Tentu saja, Jiang Chen punya alasan lain untuk melakukan ini juga. Sebagai penguasa muda Gunung Merak Suci, dia akhirnya harus memerintah seluruh ibu kota Velurium.
Negara-negara dan kota-kota di bawah pemerintahan ibu kota ini harus mengikat dengan tepat. Itu juga alasan mengapa dia mengundang putra mahkota ke Menara Taiyuan. Blue Ski Nation adalah salah satu negara paling terkemuka di bawah pemerintahan ibu kota. Itu wajar untuk memperlakukan mereka dengan baik dan merawat mereka. Seseorang harus melintasi setidaknya setengah dari 8 wilayah atas untuk mencapai Pilvire City dari Velurium Capital. Untungnya, Jiang Chen telah menumbuhkan semua jenis seni perjalanan, terutama Kunpeng Meteoric Escape. Itu mampu ledakan kecepatan jarak pendek dan jarak jauh. Dia tidak menyebabkan masalah apapun selama perjalanannya dan tidak menonjolkan diri di setiap tanah yang dilaluinya. Dia berhasil mengendalikan amarahnya bahkan ketika dia bepergian melintasi wilayah Eternal Celestial Capital. Dia saat ini hanya memiliki 2 target. Salah satunya adalah Pilvire City, dan yang lainnya, Tilted Moon Region. Pilvire City dan Star Harvesters, dia terus terburu-buru dan akhirnya tiba di Pilvire City beberapa bulan kemudian. Pilvire City terletak di wilayah utara dari 8 daerah atas. Wilayahnya membentang bermil-mil dan tidak kurang dari ibu kota Velurium sama sekali. Bahkan, mereka mungkin sedikit lebih besar. Tanah di bawah yurisdiksi Pilvire City juga jauh lebih subur daripada Velurium Capital. Tanah mereka memiliki lebih banyak energi roh dibandingkan. Mereka adalah pembuat pil terkemuka di wilayah manusia terutama karena keunggulan geografis mereka dan silsilah pembuatan pil. Setelah memasuki kota, Jiang Chen segera memperhatikan betapa mahirnya mereka dalam penyempurnaan obat-obatan roh. Bisnis obat-obatan mereka juga berkembang dan sangat sukses. Seperti yang diharapkan, mereka memiliki akar yang sangat dalam seni pembuatan pil. Industri pil memainkan peran integral di setiap bagian tanah di bawah yurisdiksi Pilvire City. Jiang Chen kagum. Dia telah melihat banyak hal ketika dia melintasi 8 daerah atas untuk tiba di Pilvire City. Velurium Capital bukan tandingan Pilvire City dalam hal pil dao di seluruh 8 daerah atas dan bahkan mungkin seluruh wilayah manusia. Velurium Capital menguasai kurang dari 20% pasar, sementara Pilvire City memegang setidaknya 70% pasar. Itu perbedaan yang luar biasa. Ketergantungan pada pil Pilvire City tumbuh semakin jelas ketika seseorang bergerak lebih dekat ke kota. Pilvire City tidak menjadi salah satu faksi terkuat di 8 daerah atas tanpa alasan. Pengaruh mereka dalam pembuatan pil saja akan memperkuat posisi mereka di wilayah tersebut. Setiap faksi lain agak bergantung pada Pilvire City untuk pil mereka. Ini berarti bahwa mereka tidak pernah mampu menjadi musuh dengan kota. Mereka harus menunjukkan rasa hormat dan hormat yang besar kepada kota, yang hanya semakin meningkatkan kekuatan yang dimiliki kota. Itu adalah umpan balik tanpa akhir. Kecuali Pilvire City membakar dirinya sendiri ke tanah, tidak mungkin faksi lain dapat mengganti atau mengambil alih kekuasaan yang mereka miliki atas seluruh wilayah manusia. Bahkan Velurium Capital pun tidak. Tentu saja, itu dengan asumsi bahwa Jiang Chen tidak diperhitungkan dalam persamaan. Tidak ada yang mustahil ketika monster seperti dia ada di sekitar. Ibu kotanya di sini sangat makmur dan setara dengan ibu kota Velurium Capital. 3 pagoda adalah landmark dari Velurium Capital, sedangkan landmark untuk Pilvire City adalah Pil Emperor Mountain. Pil Emperor Mountain terletak di tengah Pilvire City. Seluruh kota itu sendiri dibangun di sekitar gunung dan diperluas keluar dari sana, ada patung-patung berbagai kaisar pil di puncak gunung. Patung-patung ini sangat tinggi dan kuat sehingga mereka tampak menjulang di balik awan. Setiap patung mewakili periode kemakmuran dan keunggulan sepanjang sejarah kota. Setiap kaisar pil berada di garis depan era masing-masing dari pil dao. Mereka adalah kebanggaan Pilvire City dan juga mewakili warisan kota. Ada 9 patung kaisar pil yang didirikan di Pil Emperor Mountain. Ini berarti bahwa sepanjang sejarah Pilvire City, ada 9 ahli kaisar kerajaan pil terakhir yang layak ditulis ke dalam teks sejarah. Mereka menanggung nasib kota di punggung mereka dan memberikan kontribusi besar terhadap tanah. Jiang Chen segera menyadari bahwa patung-patung yang menjulang ini adalah bangunan totem yang mewakili kebanggaan kota. Kota ini memiliki pemeriksaan keamanan yang sangat ketat. Untungnya, Jiang Chen bepergian dengan kedok pembudidaya berkeliaran. Cek gagal melihat ada yang salah. Dia bisa langsung merasakan kemakmuran ketika menginjakkan kaki ke kota. Pilvire City memiliki suasana yang tidak bisa dilihat di Velurium Capital. Itu adalah suasana yang unik hanya di Pilvire City. Namun, dia tidak berminat untuk menikmati kemakmuran Pilvire City.
Dia segera mencoba menghubungi Lin Yanyu menggunakan metode rahasia yang telah mereka sepakati sebelumnya. Tidak butuh waktu lama sebelum dia menemukannya. Lin Yanyu bukan tandingan Jiang Chen dalam kecepatan setelah semua. Dia telah pergi berbulan-bulan sebelum Jiang Chen melakukannya, tetapi dia tiba hanya 2 minggu lebih awal darinya. Tuan muda, aku telah membuat pertanyaan dan mengkonfirmasi bahwa Star Harvesters telah membeli seorang budak dengan konstitusi kayu bawaan Ordo Tinggi. Mereka tampaknya memandang budak dengan sangat hormat. Banyak bangsawan dan faksi di Pilvire City telah mencoba untuk membeli budak, tetapi Star Harvesters menolak setiap dari mereka. Ini adalah topik hangat saat ini di Pilvire City. Bahkan tidak perlu banyak upaya untuk mengumpulkan informasi sebanyak ini. Chapter 1033. Star Mill. Lin Yanyu cukup kompeten. Meskipun dia baru kembali ke Pilvire City selama setengah bulan, kecerdasan yang dia kumpulkan sangat rinci. Setelah tinjauan singkat, Jiang Chen mendapatkan pemahaman kasar tentang situasi ini. Tuan muda, Star Harvesters tahu bahwa banyak faksi mengawasi budak mereka dengan konstitusi kayu bawaan, jadi mereka memastikan untuk mengaburkan kegiatan mereka dan menjaga lingkaran perlindungan yang ketat di sekitarnya. Tidak banyak orang yang pernah melihat budak ini di Pilvire City. Karena itu, aku percaya sangat sulit untuk merebutnya dengan paksa. Sedangkan untuk membelinya langsung, itu sepertinya tidak mungkin juga. Mereka tampaknya mempertahankan keuntungan yang lebih besar. Petik 2. Pegang padanya untuk keuntungan yang lebih besar, katamu. Jiang Chen tersenyum. Jika itu masalahnya, maka itu berarti membeli budak tidak sepenuhnya keluar dari pertanyaan. Di mata mereka, seorang jenius dengan konstitusi kayu bawaan hanyalah produk. Mereka hanya menunggu tawaran bagus. Petik 2. The Star Harvesters pada akhirnya adalah sebuah geng, bukan sebuah sekte. Sebuah geng sangat peduli pada keuntungan. Alasan mereka meningkatkan minat dengan cara ini adalah hanya untuk menaikkan harga dan mendapatkan penawaran yang lebih baik. Mereka ingin menunggu sampai budak mereka memiliki label harga astronomi sebelum menjualnya. Jiang Chen mungkin tidak tahu Star Harvesters, tetapi apa yang Lin Yanyu temukan dari investigasinya membuktikan bahwa mereka meningkatkan minat dan meningkatkan nilai Mugaoki. Jiang Chen juga menyadari bahwa Star Harvesters telah sangat sukses dalam upaya mereka. Begitu harga telah melampaui batas tertentu, dan Mugaoki menjadi topik hangat, faksi-faksi yang benar-benar menghargai talenta nyata akan berjuang untuknya. Semakin besar kompetisi, semakin besar keuntungan yang akan diperoleh Star Harvesters. Tuan muda, apakah kamu mengatakan bahwa kita bisa membelinya? Lin Yanyu bertanya dengan heran. Tapi Jiang Chen tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Kami tidak akan membelinya. Aku yakin akan kekayaan aku, tetapi ini Pilvire City, jadi melakukan sesuatu seperti itu akan menjadi risiko. Ditambah lagi, bahkan jika aku memenangkan penawaran, aku tidak tahu apakah aku bisa pergi bersamanya. Petik 2. Raksasa seperti Pilvire City tidak akan membiarkan orang luar membawa pil jenius mereka. Bahkan jika pembeli kaya raya, Pilvire City tidak akan membiarkannya mengambil seorang jenius dengan tenang. Meskipun Mugaoki tidak memiliki hubungan dengan Pilvire City, karena geng telah membelinya, kota ini akan secara tirani berpikir bahwa ia miliknya tanpa berpikir 2 kali. Mereka tidak akan membiarkan orang luar menyentuh jenius bahkan jika dia seorang budak. Itu adalah modus operandi Pilvire City. Mereka tidak akan membiarkan elemen apapun yang dapat memengaruhi monopoli mereka ada, dan jika itu terjadi, mereka akan melakukan yang terbaik untuk menghalangi atau menghancurkannya. Itu mirip dengan bagaimana mereka mencoba memonopoli pil panjang umur untuk diri mereka sendiri. Setelah skema mereka gagal, mereka bahkan mengunjungi Velurium Capital dan menantang Gunung Pivau Suci untuk hak atas pil. Keluarga Lin Yanyu adalah contoh lain. Setelah penemuan resep pil kuno keluarga mereka secara tidak sengaja terungkap, itu tidak membawa kemuliaan bagi mereka. Sebaliknya, itu mendorong mereka sepenuhnya ke dalam jurang. Hanya ada satu alasan di balik peristiwa-peristiwa malang itu. Seseorang di Pilvire City yang lebih kuat dari Lin setelah mengarahkan pandangan mereka pada resep pil kuno itu. Hanya ada satu aturan bertahan hidup di Pilvire City. Semua kepentingan harus melayani kepentingan terbaik Pilvire City. Secara alami, kekuatan yang mewakili kepentingan terbaik Pilvire City adalah kekuatan tingkat pertama atau kaisar besar peringkat atas, seperti Pil Emperor Pil Zenith. Yanyu, apakah ada cara untuk mendekati Star Harvesters? Jiang Chen bertanya setelah merenung sejenak. Itu mudah.
Star Harvesters memiliki banyak toko obat di Pilvire City, dan yang terbesar adalah Star Mill. Toko ini hanya memperdagangkan pil tingkat tinggi, jadi ini adalah toko kelas atas bahkan di Pilvire City. Baru-baru ini, banyak pil yang dibuat oleh jenius pil DAO ini telah muncul di Star Mill. Jika aku harus menebak, Star Harvesters mungkin sengaja dipajang di layar. Petik 2. Oh, di mana Star Mill ini? Jiang Chen bertanya dengan rasa ingin tahu. Lin Yanyu mengambil peta. Tuan muda, ini adalah peta Pilvire City. Lokasi Star Mill terkenal dan sangat mudah ditemukan. Markas Star Harvesters juga dekat. Star Harvesters memiliki banyak suara di wilayah ini. Mereka juga berbeda dari faksi lain. Sementara faksi lain fokus melakukan bisnis dengan keluarga besar, mereka fokus pada melakukan bisnis dengan penggarap berkeliaran dan geng lainnya. Karena itu, bisnis mereka cukup luas. Petik 2. Status Star Harvesters sedikit lebih tinggi daripada House di Velurium Capital. Namun, paling tidak klan standar besar di Velurium Capital. Itu benar-benar faksi tingkat pertama, tapi itu jelas bukan yang terbaik di antara yang terbaik. Sama seperti Velurium Capital, faksi besar Kaisar Pilvire City jarang berpartisipasi dalam perebutan kekuasaan dunia sekuler. Namun, yang ada di Pilvire City cenderung ikut campur lebih banyak. Yang paling penting, mereka mengadakan ikatan yang lebih ketat atas dunia sekuler. Jiang Chen mengambil peta dari Lin Yanyu, terus investigasi kamu, Yanyu. Aku akan melakukan perjalanan ke Star Mill. Petik 2. Jiang Chen telah menghafal peta Pilvire City. Begitu dia memperoleh kedudukannya, dia menunjuk markas Star Harvesters. 30 menit kemudian, dia menemukan Star Mill. Ketika ia memasuki bangunan, Jiang Chen segera merasakan aroma obat roh yang tebal melayang di wajahnya. Aroma obat roh yang luar biasa kaya segera menunjukkan kualitas luar biasa dari produk mereka. Standar Star Mill cukup tinggi. Counter mereka diatur untuk memberikan perasaan gangguan yang indah, dan meja depan itu sendiri terbuat dari kristal transparan berkualitas tinggi. Itu terlihat kelas yang sangat tinggi. Obat-obatan roh juga diatur berdasarkan berbagai spesifikasi. Banyak asisten dalam pakaian terpadu memimpin di sekitar kelompok pelanggan di dalam toko. Mereka terlihat sangat sabar dan profesional, dan terbukti bahwa mereka terlatih dengan baik. Adegan ini sedikit mengejutkan Jiang Chen. Star Harvesters secara nominal dikenal sebagai geng, jadi dia berpikir bahwa toko mereka akan memiliki udara yang sama dan ditangani secara kasar. Namun, melihat benar-benar percaya. Dia menyadari setelah memasuki toko bahwa Star Harvesters jauh dari kelompok menjijikkan yang awalnya dia bayangkan. Apa yang bisa aku lakukan untuk kamu, Tuan? Seorang gadis cantik dengan penampilan yang sangat cerah berseri-seri pada Jiang Chen ketika dia tiba di sisinya. Meskipun Jiang Chen bukan cewek, dia tidak bisa menahan ceria untuk bertemu dengan seorang gadis seterang dia. Dia tersenyum. Aku hanya melihat-lihat. Gadis itu tersenyum cerah. Namaku Keke. Beritahu aku jika ada yang kamu butuhkan. Petik 2. Jiang Chen mengangguk sebelum menyapu seluruh toko. Kemudian, ia dengan santai bertanya, aku mendengar bahwa geng baru-baru ini menerima seorang ahli pil jenius dengan konstitusi kayu bawaan Ordo tinggi, dan bahwa ia telah merilis beberapa produk. Kamu ingin melihat produk pil mastermu? Gadis itu tampak sedikit terkejut. Tuanmu. Jiang Chen menatap kosong padanya. Master Pil Genius yang baru-baru ini kami rekrut adalah mastermu. Ciptaannya ada di lantai 2, tapi, Keke tampak agak ragu-ragu. Tapi apa? Jiang Chen bertanya dengan rasa ingin tahu. Kreasi mastermu sangat berharga. Oleh karena itu, kamu tidak hanya perlu menjadi Raja Pil untuk melihat produk-produk mastermu, kamu juga harus membayar biaya masuk, dia merespons dengan serius. Berapa yang harus aku bayar? Meskipun Jiang Chen dikejutkan oleh kemampuan Star Harvesters untuk menipu pelanggan, dia tidak terlalu miskin sehingga dia tidak mampu membayar biaya masuk. Pertama-tama kamu harus menunjukkan medali Raja Pil kamu. Maka, kamu perlu membayar 10.000 batu roh suci. Petik 2. Biayanya 10.000 batu roh suci untuk satu kunjungan. Meskipun Jiang Chen tidak keberatan membayar biaya, dia masih terpana oleh metode pengganggu uang Star Harvesters. Dia belum pernah melihat perampokan jalan raya yang terang-terangan sampai hari ini. Bahkan jika Mugaoki adalah seorang jenius pil DAO yang sangat mengesankan, ia masih merupakan batu giok yang tidak dipoles. Dia jauh dari mencapai tingkat master pil tingkat atas. Jika dia mengadakan tur produk Kaisar Pil,
maka biaya pendaftaran akan menelan biaya lebih dari 1000 batu roh. Tapi Mugaoki paling banyak adalah Raja Pil tingkat pemula saat ini, bukan? Bahkan jika Mugaoki telah meningkat begitu cepat sehingga dia sekarang menjadi Raja Pil tingkat menengah, masih tidak perlu biaya 10.000 batu roh suci untuk tur produknya, bukan? Jiang Chen tiba pada jawaban setelah berpikir sejenak. Aku kira Star Harvesters benar-benar berencana untuk meningkatkan nilai Mugaoki setinggi mungkin sebelum menjualnya. Mereka tidak dibawa pengisian pelanggan mereka 10.000 batu roh suci untuk masuk, dan pelanggan bersedia membayar harganya. Geng benar-benar melakukan yang terbaik untuk memeras setiap bit uang dan nilai yang bisa mereka dapatkan dari Mugaoki. Jiang Chen belum benar-benar mendapatkan medali Raja Pilnya. Namun, dia masih memiliki medali Raja Pil Shizhen. Medali inilah yang memungkinkannya untuk masuk ke Velurium Capital. Dia melambaikan medali Raja Pil di hadapan Keke sebelum menghasilkan 10.000 batu roh suci. Nona Keke, tolong memimpin jalan. Jiang Chen menatap Keke sambil tersenyum, sedemikian rupa sehingga gadis yang menawan dan cerah itu berubah sedikit merah. Untuk beberapa alasan, mata pria ini membuatnya sedikit berdebar. Justru karena dia terganggu sehingga dia bahkan tidak menangkap nama yang tertulis pada medali Raja Pil. Namun, dia terlalu malu untuk meminta Jiang Chen untuk menunjukkannya lagi sementara dia menatapnya seperti ini. Tidak punya pilihan, dia menerima 10.000 batu roh suci dan berkata dengan lembut. Tunggu sebentar di sini, Tuan. Aku akan segera mengambil medali masuk untuk kamu. Petik 2. Jiang Chen santai setelah melihat Keke tidak menyuruhnya untuk menghasilkan medali Raja Pil lagi. Dia tidak berniat mengarak medali Pil Raja tiruannya jika dia bisa membantu. Jika seseorang mengetahui bahwa Shizhen adalah anggota Ninesun Sky Sect, dia hanya akan menciptakan lebih banyak masalah untuk dirinya sendiri. Miss Keke adalah pekerja cepat. Itu tidak lama sebelum dia mendapatkan medali masuk dan menyerahkannya ke Jiang Chen dengan wajah merah. Silakan ikut aku, Tuan. Ini adalah pengingat, tetapi lantai kedua Star Mill adalah area VIP. Karena itu, patuhi peraturan dan pertahankan kesopanan kamu begitu kamu memasuki lantai 2. Petik 2. Jiang Chen tersenyum dan menerima medali itu. Dia kemudian menuju ke lantai 2 di belakang Nona Keke. Lantai kedua Star Mill sama lebarnya dengan lantai pertama, tetapi pengaturannya juga jelas kelas yang jauh lebih tinggi. Itu juga sedikit lebih sibuk. Keke memimpin dan membawa Jiang Chen ke daerah yang agak ramai. Ini adalah beberapa produk pil gurumu baru-baru ini, Miss Keke memperkenalkan. Mata Jiang Chen memindai daerah itu dengan saksama. Meskipun tidak ada banyak pil di daerah ini, masing-masing dari mereka dipajang dengan cara yang sangat menarik. Ketika dia mengamati pil-pil itu dengan kesadarannya, jantungnya segera berdetak kencang. Seperti yang dia harapkan, pil memberi perasaan akrab yang unik untuk Mugaoki. Chapter 1034. Gaya unik Mugaokis. Meskipun sudah bertahun-tahun sejak dia melihat Mugaoki, Jiang Chen masih belum melupakan aura unik saudaranya. Mugaoki terlahir dengan aura alami yang sesuai dengan aura abadi yang anggun, dan pil-pilnya juga memiliki kualitas unik ini. Selama pembaptisannya di musim semi roh kayu, Mugaoki menyerap beberapa kualitas intrinsik musim semi juga. Secara alami, setelah menghabiskan begitu banyak waktu dengannya, Jiang Chen cukup akrab dengan auranya. Oleh karena itu, Jiang Chen segera mengenali pil ketika dia melihat mereka. Tidak ada kesalahan. Pil-pil ini telah disempurnakan oleh Mugaoki. Mereka memiliki kualitas tertentu yang tidak bisa ditiru orang lain, bahkan Jiang Chen sendiri. Dia mungkin bisa meniru aura musim semi kayu, tetapi dia ragu bahwa dia bisa meniru aura Mugaoki yang unik dan anggun. Yang mengejutkannya adalah ia menemukan tingkat pil Dao Mugaoki telah meningkat pesat. Meskipun pil-pil ini tidak dianggap sebagai yang terbaik di mata Jiang Chen, mereka masih akan dianggap sebagai yang terbaik dari pil-pil dengan peringkat yang sama. Pil-pil ini memiliki kualitas unik yang dengan jelas membedakan mereka dari produk-produk master pil lain karena terdapat label pribadi dan khas yang menyertai masing-masing. Penemuan khusus ini membuat Jiang Chen senang. Meskipun nasib Mugaoki baru-baru ini mengerikan mengingat bahwa ia telah berubah menjadi budak, setidaknya kultivasinya belum mengalami stagnasi. Sebuah konstitusi kayu bawaan Ordo tinggi, mungkin percobaan ini berfungsi sebagai katalis, yang memungkinkan dia untuk memanfaatkan potensi yang lebih besar yang tersembunyi di dalam tubuhnya dan, dalam melakukannya, sepenuhnya membuka bakatnya.
Jiang Chen harus menyembunyikan keheranannya dengan kecepatan peningkatan Mugaoki saat ia terus mengamati produk-produknya. Meskipun ia belum mencapai tingkat Raja Pil tingkat lanjut, ia tidak diragukan lagi berada pada tingkat Raja Pil menengah. Peringkat ini tidak menyiratkan kurangnya kekuatan di pihak Mugaoki, namun sebaliknya, itu adalah bukti bakat dan keterampilannya. Dia sekitar 4 tahun lebih muda dari Jiang Chen. Itu sangat mengesankan bagi seseorang yang begitu muda untuk telah mencapai tingkat Raja Pil menengah. Bahkan legenda kebanggaan dan tak terkalahkan dari Pil City, Pil King Jilang, tidak mungkin melampaui Mugaoki saat usianya. Faktanya, Pil King Jilang bahkan mungkin bukan Raja Pil perantara ketika dia berusia 20-an. Bahkan jika dia, tidak mungkin dia akan dibedakan seperti Mugaoki saat ini. Mugaoki secara harfiah dilahirkan untuk Pil Dao, dilahirkan dengan kualitas unik yang memberinya keuntungan berbeda yang tidak dimiliki orang lain. Mempertimbangkan betapa berhati-hati dan takutnya dia dulu, fakta bahwa dia bisa menjadi murid inti semata-mata karena pahala Pil Dao tidak meninggalkan pertanyaan bahwa dia sangat berbakat. Jiang Chen bertanya-tanya apakah Mugaoki berhasil membebaskan dirinya sekarang setelah dia tiba di Star Harvesters. Meskipun merasakan kehadiran yang akrab, kegembiraannya hanya berlangsung sesaat, dan dia dengan cepat mendapatkan kembali ketenangannya. Dia menduga bahwa Mugaoki mungkin saat ini masih menjadi budak. Lagi pula, Star Harvesters jelas mencoba untuk menempatkannya di rak untuk dipajang dan menjualnya dengan harga tinggi. Jika ini benar-benar masalahnya, tidak mungkin mereka akan membiarkan Mugaoki membebaskan dirinya. Tuan, apakah ada pil yang kamu sukai sesuai keinginan kamu? Keke tiba-tiba bertanya setelah menyadari bahwa Jiang Chen telah linglung. Jiang Chen menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Pil-pil ini cukup bagus, tetapi tidak terlihat seperti karya Raja Pil kelas 1. Jadi, mengapa biaya masuknya 10.000 batu roh suci? Petik 2. Dia dengan sengaja mengajukan pertanyaan yang sudah dia tahu jawabannya. Keke tersenyum sedikit dan dengan sopan menjawab, kamu hanya menyebutkan hal-hal ini karena kamu tidak mengetahui latar belakang gurumu. Kamu benar karena pilnya bukan produk terbaik di luar sana, tetapi mastermu hanya berusia 20-an. Hanya ada begitu banyak Raja Pil berusia 20 tahun di seluruh wilayah manusia, dan kamu tidak akan menemukan satu orang pun yang berani mengklaim bahwa level mereka lebih tinggi daripada mastermu. Tidakkah kamu berpikir bahwa kreasi seorang calon master di masa mudanya layak untuk dikoleksi? Petik 2. Pemasaran ini dilakukan dengan sangat baik. Mereka tidak hanya dengan rapi mengemas Mugaoki sebagai master catatan tingkat pertama di masa depan, tetapi mereka bahkan mengakhiri pernyataan ini dengan busur yang terbungkus rapi, menyoroti pil-pil yang ia buat selama masa mudanya. Keterampilan promosi ini benar-benar mengesankan. Jiang Chen tersenyum. Produk-produk ini tidak buruk, tetapi juga tidak sepenuhnya sempurna. Secara pribadi, aku tidak berpikir mereka layak untuk dikoleksi. Petik 2. Senyum Keke yang cemerlang segera berubah menjadi sedikit malu. Dengan pipi memerah, dia membantah, "Iya, meski begitu, banyak orang telah membeli produk-produk mastermu untuk koleksi pribadi mereka." Kekayaan membuat orang bodoh, kata Jiang Chen dengan senyum tipis di wajahnya. Tuan, kamu mungkin pelanggan Star Mill, tapi tolong jangan menghina produk yang kami buat, terutama tuanmu, protes Keke dengan nada yang sangat serius. Bahkan dia mempertahankan profesionalismenya sebagai asisten toko, dia masih merasa sedikit tidak bahagia ketika mendengar komentar Jiang Chen. Jiang Chen mengangkat bahu, aku hanya mengatakan yang sebenarnya. Bahkan tuanmu tidak akan berani mengklaim bahwa pil-pilnya sempurna. Jika aku menebak, produk ini hanya sesempurna kemasan Star Mill. Petik 2. Tuan, penampilan Miss Keke seperti domba yang marah. Domba dilahirkan jinak, jadi setiap kali dia marah, dia terlihat sangat menarik. Baik, jika kamu tidak akan menerima kebenaran, maka berpura-pura seolah aku tidak mengatakan apa-apa. Petik 2. Jika Nona Keke sebelumnya tidak menerima biaya pendaftarannya, dia mungkin sudah menendangnya dari lantai ini. Jiang Chen mengelilingi sekitar 2 kali lagi. Miss Keke, apakah mastermu ada di saat ini? Jiang Chen bertanya dengan nada yang tampaknya santai. Namun, Miss Keke masih memberi kesan bahwa dia marah padanya. Dia meliriknya sedikit kesal tetapi tidak memberinya jawaban. Yah, kurasa dia malu menunjukkan wajahnya di sini. Lagi pula, pil-pilnya diterbangkan jauh-jauh meskipun itu jelas tidak sempurna. Bahkan dia tidak bisa berwajah tebal seperti itu. Petik 2.
Kali ini Miss Keke benar-benar marah padanya. Dia memprotes dengan keras, tolong tunjukkan dirimu dengan bermartabat, Tuan. Jika produk mastermu tidak sesuai dengan keinginan kamu, kamu selalu dapat memilih untuk kembali ke lantai bawah. Petik 2. Suaranya yang terangkat segera menarik perhatian semua orang. Mereka tidak bisa membantu tetapi menatap Jiang Chen dengan sedikit permusuhan ketika mereka melihat bahwa seorang gadis yang pemarah seperti itu telah kehilangan ketenangan karena dia. Mereka jelas berpikir bahwa dia kurang bijaksana, setelah menghasut gadis yang begitu manis dan menawan untuk dengan marah menaikkan suaranya. Orang macam apa dia? Jiang Chen jelas melakukan ini dengan sengaja. Dia berbelit-belit dan mengkritik produk Mu Gaoqi tanpa henti adalah untuk melihat apakah Mu Gaoqi sendiri akan muncul. Sayangnya, upayanya tidak membuahkan hasil apapun. Bahkan, dia malah membuat Nona Keke jengkel. Jiang Chen tidak berniat untuk bersetubuh dengannya. Seorang pria parubaya berpakaian bagus, memberikan penampilan orang yang bertanggung jawab, berjalan mendekat dengan cemberut. Dia memandang Jiang Chen dan bertanya, "Ada apa, teman aku?" Pria parubaya itu tampil agak mengesankan. Jiang Chen menduga bahwa dia mungkin memegang posisi yang lebih tinggi di Star Mill. Dia tersenyum dan melirik Pil. "Oh, tidak apa-apa. Aku hanya berpikir bahwa produk-produk mastermu tidak sebagus yang kamu promosikan. Aku hanya sedikit terkejut bahwa kamu akan menagih 10.000 batu roh suci untuk ini." Petik 2. Teman aku, siapapun dapat membuat tuduhan yang tidak berdasar, bukan? Pria parubaya itu sedikit mengerutkan kening. Produk-produk mastermu mungkin tidak dianggap berada di puncak dalam hal kualitasnya, tetapi dia baru berusia 20-an saat ini. Produk-produk ini cukup mengesankan mengingat betapa muda dia. Jika kamu masih ingin memperbaiki pekerjaannya, maka mungkin kamu tidak boleh datang ke Star Mill. Petik 2. Kata-katanya masuk akal. Pelanggan lain juga menggema, kami di sini untuk mengukur potensi mastermu. Ya, tuanmu sangat muda. Kami tidak dapat mengevaluasinya berdasarkan standar Raja Pil tingkat 9. Lagi pula, setiap Raja Pil tingkat 9 di luar sana setidaknya berusia ratusan atau ribuan tahun. Petik 2. Persis. Bahwa seorang Raja Pil berusia 20-an bisa membuat pil berkualitas tinggi sudah merupakan prestasi yang sangat mengesankan. Dia benar-benar seorang jenius pil Dao, sejenisnya yang hanya muncul sekali setiap 5 milenium. Petik 2. 5.000 tahun. Aku ragu kamu bisa menemukan seseorang seperti ini bahkan dalam rentang 10 milenium. Kerumunan itu melontarkan pendapat masing-masing, tetapi mereka semua memuji produk Mu Gaoqi dengan suara bulat. Jiang Chen menyembunyikan kesenangannya. Jika dia tidak tahu yang lebih baik, dia akan curiga bahwa orang-orang ini adalah pendukung yang disewa oleh geng. Bahkan Jiang Chen sendiri mengakui bahwa pekerjaan Mu Gaoqi tidak dapat dibandingkan dengan yang seusia dengannya. Namun, dia juga tidak berbohong ketika mengatakan bahwa produk-produk ini tidak sempurna. Ketika dia membuat pernyataan itu, dia tidak merujuk pada keahlian pencipta dalam pil Dao, melainkan simpul mental yang ada di dalam pil itu sendiri. Itu hampir seolah-olah pencipta pil telah dibelenggu dan tidak dapat bekerja dengan bebas. Hanya ahli pil canggih yang bisa memperhatikan ini. Jiang Chen tahu betul bahwa keterikatan mental aneh yang tersembunyi di dalam pil ini terkait dengan keadaan Mu Gaoqi saat ini. Dari memeriksa pil-pil ini, ia menyimpulkan bahwa Mu Gaoqi masih seorang budak, dan karena ini, ciptaannya tidak memiliki rasa kebebasan dan pemenuhan tertentu. Meskipun kualitas anggun Mu Gaoqi sangat berbeda dalam produk pilnya, demikian juga kurangnya kebebasan. Jiang Chen mengabaikan komentar mereka. Dia berkata dengan acuh tak acuh, tampaknya Star Mill hanya berniat menerima pujian tetapi tidak mengkritik. Aku kira aku sudah terlalu banyak bicara jika itu masalahnya. Betapa malangnya, jika pencipta pil ini ada di sini, aku akan membungkamnya dengan saksama sehingga dia bahkan tidak bisa merespons. Petik 2. Orang yang bertanggung jawab mencibir. Apakah kamu mencoba untuk mengatakan bahwa kamu ingin menantang tuanmu kami ke pertarungan pil? Apakah aku benar menafsirkan kata-kata kamu sebagai tantangan bagi Star Mill? Petik 2. Jiang Chen tersenyum. Tantang Star Mill. Pernahkah kamu melihat seseorang yang menantang toko pil sendirian? Petik 2. Lalu apa maksudmu sebenarnya? Jiang Chen berkata dengan acuh tak acuh, apa yang ingin aku katakan adalah bahwa Star Harvester saat ini memiliki kejeniusan luar biasa, harta karun, namun kamu hanya menggali sebagian dari potensinya. Lebih buruk lagi,
Kamu puas dengan tetap seperti ini dan berencana untuk menjualnya begitu nilainya mencapai batas tertentu. Ini benar-benar lucu. Petik 2. Tiba-tiba, Jiang Chen memuji Mu Gaoqi tetapi meremehkan Star Harvesters. Perubahan sikap ini membingungkan orang yang bertanggung jawab atas motif sebenarnya Jiang Chen. Kamu siapa sebenarnya, teman? Kamu datang ke sini untuk menimbulkan masalah, bukan? Wajah pria parubaya itu berubah dingin ketika nadanya berubah tidak ramah. Jelas bahwa dia berpikir bahwa Jiang Chen adalah hooligan yang berusaha menimbulkan masalah. Chapter 1035. Godaan Kesepakatan. Jiang Chen memang berusaha menimbulkan masalah, tapi itu semua untuk melihat Mu Gaoqi. Dengan demikian, ia bahkan tidak berusaha untuk membelokkan ketika manajer memelototinya dengan marah. Kamu setengah benar, aku juga di sini untuk tuanmu, jawabnya sambil tersenyum. Oh, jangan beritahu aku bahwa dengan menantang mastermu, kamu berencana menggunakan ketenarannya untuk melambungkan diri kamu menuju kesuksesan. Bukankah itu terlalu banyak angan-angan di pihak kamu? Nada suara manajer sangat dingin. Meminjam ketenarannya untuk sukses. Jiang Chen tertawa. Kamu terlalu memikirkan hal-hal. Aku di sini hanya untuk mengusulkan kesepakatan dengan Star Harvesters. Kesepakatan. Manajer berusaha sangat keras untuk menekan kekesalannya. Kesepakatan seperti apa? Apakah kamu diizinkan untuk membuat keputusan untuk Star Harvesters? Bisakah kamu menandatangani hal-hal yang berkaitan dengan gurumu? Jiang Chen bertanya sebagai tanggapan. Pada awalnya, manajer itu terpana dengan jawabannya, tetapi ia dengan cepat mengingat kembali dirinya sendiri dan mengamati pembudidaya berkeliaran yang tampak jelas berdiri di depannya. Dia tidak yakin apakah Jiang Chen benar-benar bodoh dan tak kenal takut, atau apakah dia benar-benar memiliki kartu di lengan bajunya. Beraninya dia berdebat dengan aku, seorang manajer Star Mill, di wilayah Star Harvester di semua tempat. Dia pikir dia siapa? Dia tidak lain adalah seorang kultivator pengembara. Meskipun dia hampir meledak dengan amarah beberapa kali sepanjang pertemuan ini, alasannya berhasil membuatnya tetap waras dan marah. Tidak masalah apakah aku memiliki wewenang yang tepat untuk membuat keputusan. Jika pelanggan yang terhormat ingin membuat kesepakatan, setidaknya tunjukkan kami dengan tulus. Bisakah kamu membuktikan bahwa kamu layak mengajukan penawaran ke Star Harvesters? Manajer itu terdengar dingin dan menyendiri. Setelah datang jauh-jauh ke sini, wajar saja kalau aku punya beberapa kartu di lengan bajuku, jawab Jiang Chen dengan senyum tipis. Tolong maafkan aku karena tidak memperhatikan kartu tersembunyi kamu. Manajer juga tidak berusaha sopan. Jiang Chen mencari-cari di lengan bajunya dan dengan santai mengeluarkan 3 ramuan roh. Aku punya 3 ramuan roh di sini. Apakah kamu memiliki sesuatu di antara inventaris besar kamu yang mungkin menyaingi mereka? Petik 2. Star Mill memiliki beberapa ramuan, tetapi ramuan roh pangkat langit jarang ditemukan. Mereka dimaksudkan untuk pembudidaya kaisar besar, itulah sebabnya mereka jarang ditemukan di pasar. Mayoritas ramuan roh untuk dijual di Star Mill hanya peringkat roh. Ada beberapa ramuan roh peringkat bumi juga, tetapi mereka tidak memiliki peringkat langit. Mata manajer hampir jatuh dari rongga matanya ketika Jiang Chen dengan santai mengeluarkan herbal roh. Ekspresi keserakahan segera melintas di wajahnya. Ramuan semangat pangkat langit. Manajer itu menelan ludah. Mata yang bagus. Jiang Chen memuji. Mencoba mengalihkan perhatian dari kehilangan ketenangannya, manajer itu dengan cepat berdeham. Jamu roh peringkat langit memang langka, tetapi tidak seolah-olah kita tidak memilikinya, kami hanya tidak biasanya menampilkannya. Aku kira karena kamu telah berhasil mendapatkan 3 ramuan roh pangkat langit, kamu hampir tidak memenuhi syarat untuk mengajukan penawaran kepada kami. Petik 2. Baru saja, Jiang Chen tertawa terbahak-bahak. Bagaimana jika aku memiliki sesuatu yang bernilai 10 kali lebih banyak dari itu? Sesuatu yang bernilai 10 kali lebih banyak dari ramuan roh peringkat langit. Manajer itu terperangah. Jiang Chen dengan cepat melanjutkan. Apakah kamu diizinkan untuk membuat keputusan untuk transaksi sebesar ini? Manajer itu hampir kehilangan kesabaran lagi. Sesuatu yang bernilai 10 kali lebih dari ramuan roh pangkat langit berada di luar imajinasinya. Memang, dia benar-benar tidak memiliki wewenang untuk membuat kesepakatan kaliber seperti itu. Dia menarik napas panjang. Pelanggan yang terhormat, kesepakatan macam apa yang kamu usulkan? Aku bermaksud untuk menukar harta aku dengan gurumu. Jiang Chen langsung ke titik. Tukarkan harta kamu dengan tuanmu. Manajer segera menolaknya.
Tak pernah. Mastermu tidak dijual. Petik 2. Jiang Chen tertawa terbahak-bahak. Dia dengan mengejek menjawab, jika tuanmu benar-benar tidak untuk dijual, mengapa Star Harvesters pergi sedemikian rupa untuk mempromosikan dan mempublikasikannya? Aku mengistirahatkan koper aku. Kamu tidak akan pernah menghabiskan banyak upaya mempromosikannya jika kamu tidak bermaksud menjualnya. Kamu akan tetap diam dan menggunakan dia untuk menghasilkan uang secara diam-diam jika memang begitu. Petik 2. Manajer itu tidak bisa berkata-kata. Dia tidak bisa memikirkan bantahan yang bagus. Hanya setelah beberapa saat berlalu, dia berhasil mendapatkan balasan. Pelanggan, tentunya kamu tidak berpikir bahwa 3 herbal roh peringkat langit cukup untuk ditukar dengan mastermu. Manajer itu melanjutkan sebelum Jiang Chen bahkan dapat menjawab, jika itu yang kamu pikirkan, kamu harus menyerah sekarang. Mastermu tidak hanya bernilai 3 herbal roh peringkat langit. Bahkan 30 tidak akan cukup. Petik 2. Jiang Chen tidak membantah. Pertukaran hanya bisa dilakukan jika kedua belah pihak puas. Tanpa salah satu pihak menyetujui persyaratannya, kesepakatan itu tidak akan berhasil. Secara alami, aku memiliki cara aku sendiri untuk memastikan bahwa pihak kamu puas. Petik 2. Bagaimana, jika kamu tidak bisa mewakili Star Harvesters, apakah menurut kamu ada artinya dalam melanjutkan percakapan ini? Jiang Chen bertanya sebagai tanggapan. Apakah kamu pikir aku akan melaporkan masalah ini kepada atasan aku jika kamu tidak menunjukkan sesuatu yang perlu diperhatikan kepada aku? Manajer itu tertawa dingin, menolak untuk mengalah. Jiang Chen tertawa licik. Hehe, itu masalahmu jika kamu tidak ingin melaporkan ini. Aku membayangkan bahwa ada hadiah yang agak ganteng untuk siapapun yang terlibat dalam penjualan mastermu, kan? Petik 2. Terus. Jika bosmu kebetulan mengetahui suatu hari bahwa kamu kehilangan kesepakatan luar biasa terkait hal-hal seperti itu, apa yang akan dia pikirkan tentangmu? Kesepakatan luar biasa, bagaimana kamu bisa begitu percaya diri? Petik 2. Mengapa aku berada di sini jika aku tidak percaya diri? Jiang Chen memberikan jawaban biasa. Karena kamu tidak mampu membuat keputusan atas nama Star Harvesters, aku tidak punya pilihan selain mengunjungi bosmu secara pribadi. Setelah aku melakukannya, kamu dapat melambaikan tangan ke hadiah yang kamu terima sebaliknya. Petik 2. Keyakinannya memberinya suasana ketegasan yang membuatnya tampak sangat meyakinkan. Bahkan manajer itu menjadi sedikit terbujuk. Dia menatap Jiang Chen dan bertanya, kamu yakin bahwa kamu memiliki tawaran yang sangat menarik? Ya, Jiang Chen meyakinkan. Kamu tahu apa yang akan terjadi pada kamu jika kamu mencoba menipu atau menipu kami, kan? Manajer itu masih tampak agak ragu-ragu. Kamu sudah berceloteh sepanjang hari. Apakah kamu akan mengatakan bahwa kamu tidak memiliki kualifikasi yang diperlukan untuk melapor ke markas berikutnya? Jiang Chen bertanya dengan senyum tipis. Manajer mendengus dan menatap Jiang Chen. Dia merenung lama sekali sebelum akhirnya mengangguk. Aku sangat berharap bahwa kamu tidak memiliki trik apapun di lengan baju kamu. Kalau tidak, aku jamin kamu tidak akan membiarkan Star Mill hidup. Katakan padaku, siapa yang ingin kamu temui? Petik 2. Seseorang yang memiliki otoritas absolut, tentu saja. Idealnya itu adalah seseorang yang memiliki keputusan akhir dalam takdir gurumu, jawab Jiang Chen dengan lembut. Kalau begitu aku harus melapor ke bos. Biarkan aku mengingatkan kamu bahwa siapapun yang mengolok-olok bos kami atau menantang otoritasnya akan menemui nasib buruk. Petik 2. Jiang Chen tersenyum tipis. Bahkan jika aku mengejekmu, ramuan roh pangkat langit ini tidak akan melakukan hal yang sama. Ingat, tidak masalah siapa yang berbicara kepada aku selama aku bisa melihat gurumu dengan kedua mata aku sendiri. Aku ingin memastikan bahwa konstitusi kayu bawaannya yang tinggi bukan hanya sesuatu yang kamu buat. Petik 2. Itu hanya adil untuk memeriksa barang sebelum membuat kesepakatan. Manajer berbalik ke arah Keke. Keke, mengantar teman kita ke area tamu terhormat. Sajikan teh dan jaga kebutuhannya. Petik 2. Kemarahan Keke belum surut. Ikut aku, katanya marah. Dia menyajikan teh saat mereka tiba di area istirahat. Ketika dia melihat bagaimana kasual Jiang Chen bertindak, dia tidak bisa menahan untuk bertanya padanya. Kamu orang yang tidak berperasaan. Jika kamu begitu tertarik pada mastermu, mengapa kamu mengejek produknya sedemikian rupa? Petik 2. Jiang Chen agak terhibur oleh wanita muda yang usil itu. Dia mengangkat bahu dan menatapnya dengan polos. Kapan aku pernah menertawakan produknya?
Aku hanya berbicara kebenaran. Petik 2. Huff. Bagaimana itu bisa menjadi kebenaran? Kamu hanya nitpicking. Petik 2. Jiang Chen tertawa sebagai tanggapan. Nona Keke, kamu seorang karyawan yang baik, tapi aku masih mendukung pendapat aku. Produk-produk mastermu mungkin tampak cukup bagus di permukaan, tetapi ada aura penindasan yang terkandung di dalamnya. Jika aku tidak salah, tuanmu pasti merasa sangat tertekan ketika dia menciptakan ramuan roh ini. Itulah sebabnya mengapa semua ramuan roh ini memiliki kualitas yang sama-sama waspada dan menindas dia secara mental terkoyak. Tidak peduli seberapa bagus kelihatannya, setiap ciptaan yang dihasilkan dari mentalitas seperti itu tidak akan pernah sempurna. Pada awalnya Keke tampak skeptis, tetapi dia segera mulai meragukan pemahamannya sendiri. Mastermu memang adalah budak dari pemanen bintang, jadi masuk akal bahwa akan ada simpul mental di daupilnya. Orang biasa tidak akan pernah bisa melihat detail seperti itu. Bahkan, banyak ahli pil dao juga tidak bisa melakukannya. Bagaimana dia melihat begitu banyak detail hanya dengan sekali pandang? Keke tercengang. Mungkin itu hanya dugaan kosong. Banyak orang di Pilvire City sudah mengetahui status mastermu sebagai budak yang dibeli, jadi mungkin dia sengaja mengatakan hal-hal ini karena dia sudah tahu tentang rumor. Nona Keke, aku sudah tahu sepenuhnya bahwa aku mengatakan yang sebenarnya, tetapi kamu memiliki keraguan tentang keaslian kata-kata aku, bukan? Jiang Chen membaca Keke seperti buku terbuka. Sepertinya dia memiliki kemampuan membaca pikiran. Keke mencoba yang terbaik untuk menekan keheranannya, tetapi rasa ingin tahu mendapatkan yang terbaik darinya. Tuan, apa sebenarnya latar belakang kamu? Apakah kamu dikirim ke sini oleh salah satu keluarga besar Pilvire City untuk mendapatkan mastermu? Petik 2. Jiang Chen tertawa terbahak-bahak. Kalau begitu, menurutmu keluarga mana yang mengirimku? Keke merenung sejenak sebelum dia menggelengkan kepalanya. Aku tidak tahu, itu di luar kemampuan aku. Namun, kamu sepertinya bukan dari Pilvire City. Petik 2. Selamat, tebakan kamu benar. Petik 2. Dari mana kamu sejak saat itu? Tanya Keke penasaran. Myriad Abyss Island. Jiang Chen berbaring di giginya. Star Harvesters tidak mungkin takut padanya jika dia memberi mereka latar belakang yang sebenarnya. Karena itu yang terjadi, dia mungkin juga melebih-lebihkan dan mengatakan bahwa dia berasal dari Pulau Myriad Abyss. Pulau Myriad Abyss dianggap sebagai pulau mitos di 8 daerah atas dan wilayah manusia. Itu milik legenda, Myriad Abyss Island. Mata berair Keke yang besar penuh dengan keheranan dan keraguan ketika dia mendengar nama itu. Apakah tempat itu benar-benar ada? Aku pikir itu hanya fiksi. Keke tiba-tiba dipenuhi dengan rasa ingin tahu.